namanya transaksi payment ataupun pembayaran. Jadi transaksi dari postingan itu dia nggak akan muncul di sini. Jadi akan muncul hanya transaksi payment ataupun pembayaran. Oke. Kemudian nanti di sini dia bayarnya ke hotel, ke bank hotelnya itu menggunakan bank mana. Hotel kan biasanya ada memiliki beberapa rekening kan. Nah, dalam beberapa rekening itu pasti kan biasanya ada untuk pengeluaran, ada untuk pemasukan. Untuk pemasukan biasanya dilakukan untuk transaksi dari pembayaran City Ledger ataupun transaksi jurnal untuk si remittance dari FO. Pengeluaran, apa sih pengeluarannya? Bank pengeluaran misalkan dilakukan untuk pembayaran kepada supplier. Oke. Biasanya kan hotel ada satu rekening, ada juga yang menggunakan dua rekening. Misalkan Bank Mandiri ada dua, yang satu in, yang satu out. In itu untuk setiap kali ada pemasukan, pembayaran dari company. Out itu untuk pembayaran pada si supplier. Oke. Kemudian contoh kita pilih adalah di sini Bank Mandiri. Dan kita oke. Kemudian di sini ada non-VAT, ada isinya. Kita nolkan aja. Kemudian di sini ada VAT. Apa sih VAT? Adalah pajak. Pembayaran di Indonesia itu sepertinya itu nggak ada dikenakan pajak setiap kali pembayaran, kecuali untuk transaksi baru ada pajaknya. Tapi kata Pak Syah, kalau di Malaysia itu dikenakan pajak juga kalau di luar negeri. Pak Nurdin. Oke. Kemudian difference ataupun remark itu bisa diisi sesuai dengan dari si keterangan apa yang kita mau isi di dalam transaksi itu, pembayarannya itu. Jadi untuk memudahkan sewaktu nanti kita mau ngecek lagi. Oke. Kemudian di sini ada bank cas. Di sini kita nggak bisa klik. Kenapa? Jadi kita harus klik di sini dulu, baru kita bisa pilih. Setiap kali transfer itu kan biasanya dikenakan bank cas kan atau bank fee. Nah, kalau misalkan dia dikenakan fee atau bank casnya, di sini kita bisa klik bank cas. Kemudian di sini kita pilih transfernya bank cas juga. Kemudian berapa yang dikenakan casnya itu. Tapi kalau misalkan nggak ada bank casnya atau fee-nya, kita langsung oke aja. Emang ada beberapa bank nggak pakai bank cas? Ada nggak tuh bank yang nggak pakai? Kan banknya kan biasanya kalau sesama itu bisa. Kemudian kedua, kalau misalkan si bank casnya itu biasanya ada yang dikenakan kepada si perusahaannya sendiri. Jadi si hotel terimanya ya terima sesuai bersihnya itu gitu. Maka otomatis di sini kita nggak usah pilih bank casnya. Tapi kalau bank casnya biasanya dikenakan si hotelnya, maka otomatis kan hotel pas dia terima uangnya akan berkurang. Tapi kalau perusahaan yang bayar, berarti kan dia akan melebihkan untuk si bank casnya tadi. Berapa yang dibayar, misalkan 5.000 ataupun 10.000. Oh iya. Perusahaan itu melebihkan gitu ya. Jadi nggak tanggungan dari si hotel. Kemudian berapa misalkan bank casnya, 5.000 kah, 10.000 kah, atau berapa? Oke. Jadi ini yang kalau di dalam profile dari company itu ya, itu nggak perlu diisi yang persen itu juga ya. Yang di situ kan ada berapa persen potongannya gitu kan? Enggak lah. Kalau misalnya di setting di situ kan otomatis di sini. Kan itu untuk kredit card. Oke. Kemudian kita oke. Automatically dia akan ngebunuh dari si aging ataupun hutang. Piutang, bukan hutang ya, piutang. Kalau hutang itu kan pada si AP, kita hutang, kita yang berhutang pada si supplier. Tapi kalau AR itu kan piutang, orang yang hutang pada kita. Nah, otomatis yang tadinya pada kolom outstanding ini ada transaksi, dia akan pindah ke dalam kolom paid atau pembayaran. Kemudian di bawahnya dia akan muncul Bank Mandiri. Apa sih Bank Mandiri ini?
Bank Mandiri ini adalah transaksi payment code yang tadi kita pilih berdasarkan uangnya itu masuk ke dalam transaksi mana atau bank mana. Jadi setiap kali ada pembayaran dia akan ada dua, yang satu nama bank, yang satu adalah tetap transaksinya. Transaksi yang tadinya warna hitam berubah jadi warna biru, di bawahnya akan muncul dari nama banknya atau transcode payment code-nya. Jadi setiap yang warna merah itu paymentnya. Ya. Kalau yang status print itu tuh, print itu kan ada N sama P. Kalau P itu maksudnya pembayaran, kalau N itu apa tuh? P ini adalah payment. M ini adalah detail. Apa sih detail? Detail dari transaksi. Transaksinya Ya. N bukan. Paham? Paham nggak? Kira ada singkatan gitu N atau gitu. M kalau di Comanche itulah detail. Kalau di Power Pro adalah D, detail. Oke. Ternyata salah, bukan di tanggal 21. Tanggal 27 November. Misalkan tanggal berapa nih pembayarannya? Tanggal 25 misalkan, bukan tanggal 21. Gimana cara melakukan jurnal koreksi payment itu? Klik kanan. Adjustment dulu Di mana ya? di Bank Mandiri, klik kanan, map adjustment. Mana? Di kanan, maaf. Coba dari sini. Adjustment. Coba di sini ya, namanya ini. Mana? Coba ini. Oh, bisa. Apa yang tongkat sihir? Apa tulisannya itu? Oh, disulap. No. Mana bisa? Apa ya? Kemana ini? Sulap di sistem nggak bisa main sulap kecuali lo klik kanan delete buka table. Iya Pak. Apa ini? Ini apa? Cancel payment. Mana cancel payment? Salah semua. Ada Pak. Kita klik kanan pada bank. Nah, terus Kemudian di sini ada namanya correct payment. Nah, itu ada. Kita pilihnya bukan pada detail transaksi, tapi kita pilihnya pada si paymentnya. paymentnya. Kemudian kita correct. Correction payment continue, yes or no, yes. Credit note, terserah mau diisi apa. Biasanya di dalam accounting itu dia ada formnya tersendiri, form koreksi. Sama seperti di FO, itu kan kalau koreksi ada form correctionnya kan. Kita isi nomor form koreksinya. CX date adalah cancel date. Kita koreksi atau cancel paymentnya di tanggal berapa. Kita samakan dengan tanggal dari waktu kita tadi bayar. Reason, alasan. Alasannya apa sih kita bayar? Wrong payment kah, bla 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 atau apa? Ada pengaruh nggak kita tanggalnya itu beda antara correct payment dengan Kan tadi gue bilang kalau misalkan kita koreksinya di tanggal 21, kemudian kita koreksinya di paymentnya kita di tanggal 21, kita koreksinya di tanggal 22, di tanggal 21 ada berapa transaksinya? Kan ada dua dong. maksudnya Kita koreksi tanggal 21. Kita payment tanggal 21, kita koreksi tanggal 25. Kemudian kita payment lagi tanggal 21 juga misalkan. Tanggal 21 nanti berapa? Paham, Bari? Lo payment nih, lo bayar tanggal 21. satu correct Nggak jadi bayar tanggal 21, gue minta balik nih uangnya. Gue membayar tanggal 25. Lo koreksi tanggalnya beda. Transaksi di sini akan ada 1 atau 2? Tanggal 21. gimana sih? Saya bingung soalnya. Tanggal 21 2 kali. 25-nya salah. Jadi kalau mau yang versi 25.
Ntar pelajarin lagi. Ilik tuh mudeng tuh udah. Oke. Jadi kalau kita koreksi itu di tanggal yang sama supaya apa? Di tanggal 21 itu dia membaca 0. Kemudian kita bayar di tanggal 25, dia akan ngebaca tetap 1. Kalau kita koreksi di tanggal 2 kita payment tanggal 21, kita koreksinya tanggal 25, kemudian kita bayar tanggal 25 juga. Harusnya tanggal 25 itu ada transaksi atau enggak? Contoh deh. Bolpen mana? Iya sih. 21. Ini kan plus transaksi 70 juta. Iya. Kemudian tanggal 21 Di payment. kita koreksi, tapi kita koreksinya beda hari nih. Bukan tanggal 21, misalkan tanggal 25. Minus 70 juta. Kita bayar tanggal 25 plus 70 juta. Karena sebenarnya bayar tanggal 25. Di tanggal 25 ini jurnalnya gimana? Kan plus sama minus. Hasilnya berapa? Matematikanya 0. Padahal harusnya di tanggal 25 sebenarnya kita bayar di tanggal 25. Terus di tanggal 21 Oh iya. jurnalnya apa? Masih Plus ya? kan? Masih plus dia. Enggak dilawan. Iya. Yang akan ngebaca jadinya di tanggal 21. 21. Aha. Paham. Kalau nggak ditulis nggak paham. Oke. WR kayak atau apa kayak bla 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 wrong payment. Kalau credit note biar Form dari accountingnya, kalau misalkan dia ada form correction ataupun adjustment istilahnya atau apa. Oke. Kemudian kita oke. Otomatis di bawahnya dia akan ada minus. C, apa sih C? C adalah correction. Plus sama minus, matematikanya adalah 0. Dia akan balik lagi tanggal 21-nya. Nah, yang sebenarnya ini kita bayar di tanggal berapa? Otomatis kalau kita di tanggalnya sama, di tanggal 21, dia akan ngebaca 0. Tapi kalau misalkan di tanggal 21 kita koreksinya di tanggal lain hari dengan tadi waktu kita payment, otomatis tanggal 21 dia tetap akan ngebaca. Iya. Jadi paymentnya koreksinya nggak berarti ya. Oke, kemudian kita mark lagi. Kita paymentnya di tanggal berapa yang sebenarnya? Misalkan tanggal 25 atau apa, tanggal berapa. Oke, tadi pakai bank apa? Misalkan Bank Mandiri. Convertnya kita nolkan. Kalau ada bank casnya, kita pilih bank casnya. Tapi kalau enggak, kita langsung oke. Oke. Paham? Sampai payment. Kenapa kita harus tanggalnya sama dengan koreksinya, dengan paymentnya untuk koreksi? Untuk menyesuaikan antara Untuk mengkoreksi payment yang salah tadi kan. balancing. Sheet. Itu supaya hilang dia di tanggal payment itu. Jadi kita harus adjust apa cancel. Kenapa kita harus sama tanggal transaksi? Tanggal kita payment, kemudian kita salah. Kenapa kita untuk koreksinya harus sama dengan tanggal payment?
supaya itu membunuh payment yang di tanggal itu. Kalau low payment juga udah ngebunuh. Jadi saya Supaya ada yang lawan, ya, lawan. Agar tanggal 21 dari payment yang kita udah tadi lakukan, kemudian kita koreksi, kenapa kita harus di tanggal yang sama? Agar di tanggal 21 itu dia ngebaca 0. Walaupun koreksi itu adalah untuk mengenolkan, tapi kalau misalkan di tanggal beda tanggal, kemudian kita koreksi misalkan tanggal 22, kemudian kita payment lagi yang benernya pun di tanggal 22, maka otomatis di tanggal 22 yang akan 0, tanggal 21 yang akan ngebaca dari paymentnya, padahal paymentnya di tanggal 22. Jadi kenapa kita harus sama? Karena supaya di tanggal yang tadi kita lakukan koreksi, tanggal 21 atau berapa itu supaya 0. Dalam matematikanya kan harus ada plus minus kan, koreksi kan. Belajar sedikit matematika, mengulang SMA Lopanda. gue nggak ada 3, begitu ya tutup 3. Oke. Kemudian di sini ada deposit. Apa sih deposit? Deposit payment. Kata Mas Ili kemarin untuk input deposit katanya. Jadi katanya emang bisa ya cuy, misalkan Nah, gue nanya, kenapa lo nanya kok gue? Kan gue nanya lo dulu. Usul ya. deposit Untuk dari melawankan dari city ledger dari FO. Ya, Melawan city ledger? Iya, bisa. dibayarkan di sini gitu. Di Iya, nanti lawannya deposit Boleh. apa deposit Makasih. payment Kalau ada ada dengan LCD ya. city ledgernya Makasih. kan dari FO ditransfer. Apa? Gimana Kalau sih? enggak, gas ledger. Jangan asal nyebut gas ledger no, ya. Apa sih deposit payment? Deposit payment sama halnya seperti di FO. Jadi contoh misalkan ada tamu, dia mau mengadakan acara, entah lo nikah atau apa, tapi transaksi acara itu dia baru akan dilakukan misalkan di 2 bulan kemudian atau 1 bulan kemudian. Tapi si tamunya ini dia harus melakukan deposit dulu. Ada 2 cara deposit, bisa ditampung di dalam dummy FO, kita buatkan dummy-nya dulu di FO. Otomatis kan si FO nanti ada closingannya kan. Iya. Kemudian cara kedua itu kita bisa menggunakan deposit yang ada di AR. Apa sih bedanya deposit FO sama di AR? Kalau misalkan tamunya adalah bank transfer, yang terima uang siapa? AR ataupun GC-nya. Otomatis nanti si AR dia akan ngeposting deposit di dalam AR. Balik lagi kebijakan hotel, apakah dia akan dibuatkan di dummy folionya di FO dulu atau langsung si AR yang posting depositnya. Kalau yang menggunakan deposit sebelum check-in itu kan dia nggak perlu dibuat dummy itu. Ketika dia reservasi menggunakan deposit. Kan biar kayak kemarin gak error kayak di Pekanbaru. Sebenarnya nggak error tuh cuy. Ya anggaplah dia di dalam di report MJ07 itu ngebacanya advance payment pada cash in transit. Itu jurnalnya di belakang. Emang di FO nggak masalah, di belakangnya yang akan masalah. Si GC dia akan ngejurnal balik. Tapi kalau kita postingnya di dummy dulu, dia terima uangnya di tanggal segitu, otomatis ya kita ambil tanggal segitu. Maka pas nanti ada acara atau transaksinya itu masuk, ya itu udah nggak ada, emang udah nggak ada revenue, karena revenue uang yang tadi depositnya itu udah kita ambil di tanggal waktu dia ngasih uangnya. Emang di FO nggak masalah, tapi di belakangnya si GC-nya akan bingung. Kenapa di Pekanbaru kemarin masih bingung ya? Karena itu kan makanya kemarin deposit inputnya di dummy kan, bukannya deposit reservasi. Sama halnya seperti yang ditanya si Evi, kenapa di depositnya ada gantung? Karena nggak di jurnal, iya.
itu berarti si kakek-kakek kemarin udah jual balik tuh, bingungnya apa gimana yang di Gresik? Enggak, itu mah udah tahu Gresik mah udah nggak ada masalah sama sekali. Awalnya enggak, waktu awal dia naik gitu. Iya, awalnya emang gitu. Cuman sekarang mah udah ini, udah ada. Ikutin dia, nggak mau samain merah. Kan di sana juga udah ada masternya juga. Jadi sini kalau untuk apa deposit bagusnya di Evo. Dan Balik lagi, yang terima uangnya siapa? AR. Kalau Kebijakan hotel lain-lain. Ada yang mau dia di input di FO, ada yang mau dia di input di dalam AR. Kemudian apa sih yang perbedaan kita input di FO sama input di AR? kalau di air itu ini nggak masuk ke MG07 itu maksudnya. Pas kita input di AR, otomatis nanti lawannya dari si deposit ini adalah transaksi si L dari si tamu. Tapi kalau dari FO, lawannya apa sih? Transaksi ataupun payment si L lawannya pada si gas ledger, mengurangi dari gas ledger. Bagusnya gini aja cuy ya, kayak di kantor tuh di posting ini nanti kalau misalnya dia langsung City Ledger aja langsung. Iya. Bagusnya gitu aja. Ya dari City Ledger nanti masuk ke AR. Di AR bukan payment tapi dilawankan pada deposit. Deposit. Payment kan biasa gini. Contoh lah kita ambil masih outstanding. Ini transaksinya contoh. Kita bukan pakai menggunakan menu payment ini, tapi menggunakan kita buat dulu depositnya biar lo ini. Bank Mandiri. Waktu kita pilih transportnya adalah apa? Waktu kita buatnya apa aja? Ada posting, ada payment. Maksud gue itu. Payment. Kan di transport kan gue udah bilang garis bawah tipe di dalam transport adalah payment. Kenapa sih payment bukan transport? Karena mengurangi. Karena apa? Apa mengurangi? Ngurangin apa? Kan kita belum mengurangi. Kita malah dapat uang. Karena bentuknya pembayaran. Transaksinya adalah pembayaran, bukan posting. Jadi kita pilih di sini, dia transfernya ke bank mana sih? Ke rekening hotel. Anggaplah Bank Mandiri, karena rekening gue mandi sendiri. Oke, kemudian amountnya berapa yang kita terima? Akan 2 juta. 4, 5, 6. Oke. Kemudian oke. Kemudian nanti akan muncul seperti ini payment depositnya, paid dan juga deposit. Kemudian untuk menolakkan deposit ini gimana sih caranya? Cara paymentnya adalah deposit yang udah kita input tadi kita lawankan dengan transaksi dari CL. CL-nya didapat dari mana sih? Dari transaksi yang dilakukan di FO ataupun POS. Oke, caranya duanya kita mark yang outstanding sama yang deposit paid di sini. Tapi kursornya kita arahkan ke dalam paid di sini atau si outstanding paid-nya tadi. Kalau kita arahkan kursornya di sini, kita klik ini, ya kan nggak bisa nih, kayak tadi yang berulang-ulang. Nah, kita pilihnya di dalam outstanding dari depositnya. Sampai sini dulu, mudeng. Jadi dua-duanya kita pilih N sama P, N sama P. Tapi kursornya kita arahin ke dalam si D. Oke. Kemudian kita baru gunakan menu apply deposit. Akan muncul kan payment confirm. Do you want apply deposit?
berapa 2 juta misalkan, tanggalnya di tanggal berapa 21 misalkan. Ini tergantung nggak, ada harus patokannya nggak ini tanggalnya? Patokan mana? Date ini apakah dia berdasarkan rekening korannya atau gimana? Samain aja dengan rekening koran, karena biasanya AR ngecek atau si GC-nya dia ngecek berdasarkan rekening koran, uang yang masuk sesuai dengan tanggal yang masuk ke bank. Oke, dan kita confirm. Otomatis dari outstanding di sini sama yang tadi outstanding payment, dia akan pindah ke dalam kolom paid. Oke, jadi tadi untuk marknya di mana? Marknya di deposit. Di marknya dua-duanya yang atas sama ini. Plus Atas sama ini mana? transaksi dengan payment di mark untuk Oke. ketika deposit baru di itu. Deposit. Ya. Tapi kenapa jadi 3 ya kayak gitu ya? Kenapa nggak masuk cuma satu doang itu bang mandiri doang gitu? Karena kalau misalnya 3 gitu jadi kelihatan itu plus dikurangi minus jadi plus 2 juta gitu. Kan kita posting deposit. Posting depositnya itu kan ada dua. Istilahnya debit kreditnya untuk sementara. Kreditnya ini sementaranya yang minus 2 juta ini. Nanti akan dikurang pada siapa? Transaksinya kan? Transaksinya dari mana? Dari transaksi CL-nya. Sebelum menunggu yang datang transaksinya Iya. dari FO. Jadi dia plus Iya. minus di sini. Terus sekarang ujungnya kan dia kan plus minusnya kan di situ antara yang di bawah sama yang atas. Tetap dia hanya 2 juta. Bukan minus 2 juta. Itu nol. Atau bukan 2 juta. Karena original mode di sini kosong. Oke. Iya, original gitu. Kemudian di sini ada transfer. Apa sih transfer? Untuk melakukan transfer kalau misalkan setelah masuk rumah, jadi kita bisa transfer ke rumah seharusnya. Memindahkan transaksi. Jadi Tunggu dulu, kalau yang misalkan tadi apa deposit? Udah nggak jadi. Udah. Apa Apaan? transfer ya? apaan Cid? Lo mau nanya apaan? Enggak, itu yang tadi kalau misalnya deposit gitu itu bakalan masuk ke MG07 nggak sih kalau misalnya yang inputnya di AR? Enggak ya? Tadi awal udah gue bilang. Berarti intinya lebih bagusnya itu depo, jadi supaya nanti ada lawannya gitu ya. Dan itu laporannya juga masuk ke MG07 gitu. Balik lagi Sid, kebijakan dari hotel. Kita nggak bisa matokin harus input di sini, harus input di sini. Kita hanya menyarankan bagusnya kalau input di FO nanti seperti apa, di reportnya seperti apa. Kalau di input di AR bisa nanti seperti apa, reportnya seperti ini. Kita nggak bisa matokin. Kita nggak bisa harus di sini, nggak bisa. Bijakan dari hotel lain-lain. Kita kan hanya menyarankan yang lebih bagus itu dari mana, dari FO atau misalkan dari AR. Karena deposit AR, lo kalau udah pernah di Power Pro juga pasti udah pernah dikasih tahu sama senior lo dulu. Deposit yang kita input di AR itu adalah uang yang dari si tamu dia transfer langsung ke bank, bukan diterima lewat FO. Kalau misalkan uangnya itu diterima langsung ke bank, rekening atau GC di hotel, otomatis yang akan diinput adalah si back office karena uangnya udah diterima back office. Tapi kalau yang deposit diinputnya di FO, ya karena yang terima uang itu adalah FO. Siapa yang terima, misalkan usernya siapa sih, si A, si B, otomatis dia akan masuk ke closingannya si usernya tersebut. Tapi ada cara pengecekan transaksi deposit di AR itu. Kan ada reportnya, report Ada. deposit. Report deposit AR ataupun di FO juga ada reportnya, depositnya. Setiap kali kita melakukan transaksi pasti ada record, ada reportnya. Oke. Paham? Li?
Li. Ya. Mari. Oke. Kemudian ada transfer. Transfer ini adalah apabila transaksi yang harusnya masuk ke dalam si AR master A bukan masuk ke dalam AR master B, tapi sama si orang AR-nya entah ngantuk atau apa, tuh dia dimasukin ke AR masternya si B, otomatis transfernya transaksi dari detailnya tersebut dia akan menambah dari edging si master B, harusnya masuknya ke master A. Bisa seperti gunakan menu transfer, tapi balik lagi berarti sama aja si AR-nya dia nggak ngecek. Kenapa dia nggak ngecek? Alasannya apa? Dia apa ya, dalam satu bulan tuh belum dicek sama dia kan. Salah satu transfer kayak si Ahmad yang dia kan banyak tuh Jibun tuh sangat transfer dia masuk ke AR master ini. Tapi saya kalau harian sih dia cek ini sedikit gitu kan, saya sih baru benar. Kenapa bisa salah? Padahal dia bisa ngecek dulu sebelum dia melakukan transfer ke AR master. Berarti selama dia dalam work with detail di sini, dia nggak ngecek city ledgernya ada berapa. Kan kita harus ngecek dulu city ledgernya berapa, kita cocokin dengan guest folio tamunya di company mana, kan harusnya seperti itu. Kalau misalnya udah sampai di sini, ya berarti AR-nya nggak ngecek, sama aja bohong. Paham? Karena di sini kita masih bisa cek sebelum kita transfer ke AR master. Karena dia nggak akan langsung masuk dalam AR masternya si company-nya. Oke. Bisa kita transfer di sini, kita mark yang mana kita mau transfer ke misalkan sentra pendidikan. Kita mark, kemudian kita transfer menggunakan ini. Kita pilih company-nya mana yang seharusnya. Sentra misalkan. Yes. Nanti dia akan masuk ke dalam si sentra di sini. Nih. Ketahuan nggak antara yang Ketahuan. aslinya sama yang transparan? Tadi dari apa? Lo bisa lihat di sini T. Tapi sama aja, kalau misalkan dia udah sampai ke sini, dia baru ketahuan, sama aja, udah bilang dicek, sama aja belum dilihat juga. Oke, karena di sini si AR dia akan masih nyocokin dulu sebelum dia benar-benar transfer ke masing-masing AR masternya. Dia harus cocokin dengan guest folio tamu. Dia harus cocokin dengan payment CL-nya, bener nggak? Guest folio-nya ada 7, CL-nya ada 7, bener nggak? Di report NG07, bener nggak? Report payment-nya ada 7 city ledger. Paham? Oke. Kemudian di sini nggak aku jelasin detail. Di sini ada outstanding invoice, view adjust pay. Kemudian di sini ada trace, nggak begitu penting. Kenapa? Ini hanya untuk melihat yang masih outstanding aja. Kalau kita klik, kan dia hanya outstanding aja. Oh, jadi muncul outstanding Iya. Kemudian view adjust pay. Ngapain kita pilih pakai view adjust post
di sini. Sedangkan di sini kita bisa juga melihat. Bedanya di sini kita udah tahu di tanggal berapa yang kita mau lihat, entah postingnya, entah adjustmentnya, entah paymentnya. Kita pilih tanggal di tanggal berapa sampai tanggal berapa yang mau kita lihat. Kalau di sini kan secara keseluruhan. Oke. Trace. Apa sih fungsi dari trace? Ini hanya untuk ngisi siapa yang melakukan payment atau pembayaran atau posting atau adjust. New, dia akan muncul usernya, kemudian tanggalnya tanggal berapa. Nggak begitu penting kalau ini. Maksudnya gimana buat? Hanya untuk mengisi usernya siapa sih yang melakukan pembayaran ataupun posting ataupun payment. Yang boleh gitu. Bukan yang boleh, jadi misalkan buat nadain aja nih tanggal segini gue udah ngikut transaksi, udah nge-payment nih. Nah nanti inputnya dari situ. Ya. Jadi untuk melihat lognya, gampangnya lognya lah. Kalau nggak mudeng trace lognya siapa yang melakukan si transaksi ini sih gitu. Lo bisa ngelihat lognya nanti siapa. Misalkan di AR ada 2. Kalau hotel bintang 5 itu biasanya ada 2, ada si biasanya credit manager atau AR supervisor dengan AR officer. Nah, kan yang melakukan nanti akan ada 2. Kalau misalkan ada kesalahan kan pasti akan nyalain nih kalau misalkan kita nggak create ini. Tapi sebenarnya sih kalau di Komancho nggak begitu ini juga lah untuk trace ini, karena kita tanpa melakukan ini pun kita bisa ngelihat lognya siapa yang melakukannya. Jadi ini hanya untuk melihat ini loh, misalkan AR officernya udah ngelakuin payment di tanggal 21, supaya nanti si credit manager ataupun AR supervisornya itu dia tahu kalau itu dilakukan payment atau pembayaran tanggal tersebut. Paham sih? Iya. Cuma aku pakai new gitu ya. Hah? Aku pakai new gitu ya tadi. Kenapa li? Harus pakai new li? Maksudnya kenapa nggak langsung nampil gitu? Kenapa harus pakai new? Kenapa li? Mari. Sama aja buat nandain, buat ngasihin keterangan gitu. Karena di dalam Komancho ini ada menu trace inquiry. Apa sih trace inquiry? Itu gunanya untuk melihat dari postingan yang tadi sudah kita create menggunakan trace, usernya siapa, tanggal berapa. Itu nanti kita akan bisa lihat yang melakukan transaksi siapa aja sih di dalam AR dengan menggunakan menu trace inquiry. Apa trace inquiry? Lo bisa cari terjemahannya di Google Translate. Oke. Oke, paham? Kemudian di sini ada reminder letter. Apa sih reminder letter? Fungsinya buat apa? mengingatkan. Ini akan buat itu nanti company kalau misalnya belum bayar. Oke, garis besarnya seperti itu. Jadi untuk mengirim pemberitahuan ulang kepada si company jika invoice yang udah kita kirim udah jatuh tempo tapi belum dibayar sama si company-nya, kita bisa mengirim reminder 1, 2 dan juga reminder 3. Reminder 1 mungkin baru bisa lewat email, reminder 2 bisa lewat email, reminder 3 kita bisa langsung datengin. Jadi semacam ini ya, semacam Mengingat lah, untuk mengingatkan ulang. coba kan Isinya ya cuma report doang. Terus itu bisa diubah-ubah reminder. Nggak bisa lah, sesuai dengan yang kita isi di reportnya, nggak bisa dirubah-rubah. Kalau di report di send reportnya lo isi harus bayar tanggal sekian sebelum jatuh tempo, ya lo nggak bisa rubah. Ya kalau mau rubah lo harus pakai di send report.
Lo ntar bisa bukalah reminder letter. Yang penting dari adjustment sampai correction payment lo harus paham. Ya. Kemudian push transaksi. Apa sih push transaksi? Nah kan admin tapi lo nggak bisa nih push transaksi ini, jangan lo jelaskan, atau lo bolehlah kasih gambaran sedikit. Push transaksi ini fungsinya untuk menghapus transaksi yang ada di dalam transaksi si AR-nya. Tapi si usernya pun itu jangan lo kasih akses untuk push transaksi, karena dia akan menghilangkan record dari transaksi AR. Kemudian rearrange balance. Apa sih rearrange balance? Bahasa Inggrisnya apa? Arrange. Kemudian balance. Apa? Range Rangi. menyusun ulang. Anggaplah gampangnya recalculate. Untuk merekalkulate transaksi yang sudah kita lakukan. Contoh misalkan transaksi atau aging dari si sentra pendidikan ini harusnya udah 0, tapi kok masih gantung 1 juta. Kenapa? Bisa ya disebabkan bug sistem, itu bisa. Atau bisa juga mungkin dari segi jaringan yang lambat. Semacam refresh ya. Recalculate. Jadi kita recalculate, automatically nanti dia akan berubah yang seharusnya. Ini gue lewatin withholding tax invoice, nggak usah. Kemudian cancel invoice. Apa sih cancel invoice? Jadi invoice yang sudah terlanjur di print tadi itu bisa di cancel ulang. Yang udah kita buat itu bisa kita cancel. Terus nomor invoice-nya sama atau beda? Invoice-nya yang bakal kebatal itu kan. Pembuatan invoice yang sebelumnya misalkan 5 tadi. Tadi misalkan 5, kita koreksi. Kita cancel invoice. Nanti invoice-nya akan nomor yang sama atau beda? Yang sama. Nomor 2. Karena kan dia men-cancel itu. Meng-cancel angka nomor 5 tadi. Beda. Kan gue tadi bilang generate automatic. Generate apa sih? Generate lo cari pengertiannya di Google. Lanjut ke nomor berikutnya. Tuh, udah dijelasin tuh sama Rosid. Kalau lo cancel invoice, harusnya tadi lo yang cancel 005, terus lo yang udah buat lo 005, terus lo cancel, lo nanti buat lagi di tanggal yang beda invoice-nya. Nomor invoice-nya dia akan generate atau akan langsung mengurutkan dari yang sudah ada 5 berarti ke 6 dan seterusnya. Sangkatan generasi jadi generate. Generate jadi generasi. Clear balance zero. Ini untuk menghilangkan transaksi yang 0. Gak begitu penting lah. Kemudian di sini ada fast payment. Apa sih fungsi dari fast payment? Membayar secara cepat, melakukan pembayaran itu yang secara instan cepat gitu. Jadi ya secara singkat. Jangan terpatok dengan fast. Kalau payment menggunakan payment itu kan dia Pengertian fast di Google Translate, pengertian fast itu pasti akan ada beberapa pengertian, bukan hanya fast cepat itu enggak, tapi pasti di bawahnya kalau lo buka Google Translate pun itu akan ada pengertian lain dari fast selain cepat.
ini kalau misalnya kita menggunakan payment kan dia harus kita isi dulu semuanya, kemana transaksinya, ke bank apa, ini segala macam. Kalau ini langsung dia gitu aja, udah langsung terset di situ. Mau pembayaran secara langsung. Jadi itu kan Untuk kayak beberapa itu ya. VAT-nya ada. Fast payment fungsinya untuk, kita lihat yang masih banyak. Fungsinya apa sih? Untuk melakukan dari beberapa invoice digabungkan menjadi satu pembayaran. Ini kan banyak. Dari beberapa invoice yang udah kita buat, kita ingin gabungkan jadi satu dalam satu pembayaran. Kemudian kita pay. Di sini pun kita harus memilih. Jangan berpatok dengan kata-kata fast. Kalau lo nyari di Google pun fast akan ada beberapa pengertian, nggak hanya cepat atau langsung atau apa. Udah. Jadi menu dari fast payment ini untuk mengelompokkan dari beberapa invoice yang sudah kita buat. Ini yang udah kita buat nih. Kita ingin gabungkan menjadi satu invoice. Kita gunakan menu adalah fast payment. Yang ada di kolom sebelah kiri, kita pindah ke sebelah kanan, kemudian kita klik button pay, payment, kemudian kita pilih banknya ke bank mana. Oke, paham? Kemudian apply deposit. Sama halnya dengan fast payment. Kalau misalkan ada beberapa deposit, kita ingin gabungkan jadi satu antara deposit dan juga beberapa detail transaksinya, kita bisa menggunakan menu fast deposit. Tapi kalau gua nggak pernah menggunakan fast apply deposit, gue lebih milih menggunakan dari si apply deposit. Ribet kalau menggunakan fast apply deposit. View folio detail. Apa sih fungsinya view folio detail? Untuk melihat folio persis seperti yang di FO. Jadi kita bisa melihat dia diposting di folio mana aja sih, di FO folio 1K, folio 2 sampai folio 4. Kita bisa ngelihat nih postingan dari FO, nanti dia akan muncul di sini. Dia diposting di folio berapa sama si usernya FO. Oke, paham? Show paid only, hanya untuk melihat yang kita udah bayar atau payment. Ini seperti ini karena dari sistemnya error. Jadi nanti akan muncul hanya yang merah-merah aja atau bank atau payment. Yang ada outstanding lah, lo bisa cari sendiri ntar. Kemudian credit note entry apa sih? Buat melihat yang koreksi. Yang tadi kita koreksi di tanggal berapa, kita bisa lihat di sini. Tumben nih, pintar. Tadi itu gunanya yang Piors itu. Hah? Piors. Purge. Uh, Piors. ya, Piors. Kalau misalkan ada payment yang udah dikoreksi tapi tetap masuk ke AR, bisa nggak pakai Piors itu? Yang udah apa? Ada payment yang udah dikoreksi tapi tetap masuk ke AR-nya. Di merge kan dikoreksi dari FO dua-duanya, jangan di purge. Kalau di sini kita nggak bisa, tapi kalau di sini di work with detail itu bisa. Kalau yang plus minus jangan di purge karena nggak akan
kelihat recordnya, tapi lo tetap transfer ke AR transaksi plus minus lo merge seperti kemarin. Timers tetap terbaca ya. Iya. Jangan push, tapi di merge nantinya yang plus minus. Ngeri ya, jadi jangan pakai itu kalau user biasa. Oke. Udah sampai sini. Oke, belum ada, gue lanjut. Kita masuk ke trace inquiry. Fungsi dari trace inquiry di sini tadi, kalau misalkan kita udah buat tadi usernya siapa yang melakukan, itu kita bisa melihat di sini. Misalkan di AR ada 3 orang atau 2 orang, itu kita bisa tahu yang melakukan ke AR number atau si AR masternya ini dilakukan sama user siapa di tanggal berapa. Hanya untuk melihat itu aja. Gue nggak pernah gue jelasin. Lo kalau mau tahu lo cukup ntar lihat aja, coba aja gimana caranya. Export GL. Apa sih export GL? Untuk mentransfer transaksi yang sudah di payment ke GL. Untuk mengirim transaksi ataupun payment yang sudah dilakukan di AR supaya masuk ke dalam masing-masing chart of account. Jadi kita pilih, kita mau lihat dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kemudian kita simulate. Nanti akan muncul angka di AR sama di GL different. Apa sih angka different? Angka different ini untuk menyocokkan nanti yang akan masuk ke GL ini angkanya sama atau enggak dengan AR. Kalau misalkan kita nanti transfer to GL, angka yang di different ini dia akan pindah ke kolom GL ataupun general ledger. Istilahnya untuk rekonsiliasi atau mencocokkan. Sebelum dia transfer ke GL, si AR di sini dia harus mencocokkan dengan rekening koran dari dia sendiri, masuk uang pembayaran di tanggal sekian atau enggak. Jadi difference itu yang akan masuk ke dalam GL. Angkanya harus sama, dia nanti akan masuk ke ledger. Angka difference-nya harus sama dengan yang di AR. Iya. Biasanya kalau beda itu kenapa cuy? Ya lo ada melakukan transaksi lagi, lo udah transfer tanggal 21. Terus lo ada melakukan transaksi lagi payment di tanggal 21 juga. Sisanya Otomatis lo nggak bisa dengan jurnal yang sama. Dia lo harus koreksi dulu, baru lo bisa transfer ke GL. Dia nggak akan bisa ngebaca dengan jurnal yang sama. Apa sih jurnal? Didapat dari mana sih jurnal? Jurnalnya itu didapat dari AR. Nanti jurnalnya adalah AR 210317. Apa sih 210317? Adalah tanggal. Tanggal dari apa? Tanggal dari transaksi payment. Nih tanggal. Nih tanggal. Tuh tanggal date. Jurnalnya nanti akan kebentuk AR 210317. 210317 didapat dari mana? Didapat dari tanggal, bulan, tahun. Oke. Apa sih AR? AR ya adalah transaksi yang lo lakukan di dalam sistem account receivable. penomorannya itu nanti di GL seperti itu ya, AR ini. Iya. Jadi di sini harus reconcile dulu sebelum dia transfer ke GL si AR-nya, atau mencocokkan antara transaksi di sistem dengan transaksi yang terjadi di bank realnya dia atau rekening korannya dia. Bener nggak? Tanggal 21 masuk uang 5 juta, tanggal 22 masuk uang 10 juta, dan bla 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 lah. Oke. Kemudian setelah lo simulasi GL muncul angka seperti ini, lo bisa transfer to GL. Angka yang di different dia akan pindah ke angka ledger, kolom ledger.
Hah? Cuman gua yang masih bingung sampai sekarang tuh untuk mencocok ini yang di bawah itu kan kadang tuh ada yang koreksian, ada yang payment kan banyak banget tuh. Ya banyak, kalau harus cocokin satu-satu lah dengan rekening orang. Lo akan tahu gimana nyocokinnya kalau lo langsung terjun sama si AR-nya. Karena yang punya rekening koran kan AR-nya. Import ini kita nggak pakai. Kenapa? Karena jurnal yang didapat dari FO si DRR, Daily Revenue Report atau income, itu nanti hanya boleh ditransfer atau diimport dari menu ledger atau general ledger GL. Di AR diabaikan, nggak usah lo jelaskan. Lo jelaskan nanti import ini dipakai hanya di dalam GL atau ledger. Requiring inventory invoice nih nggak ada, nggak usah lo jelasin. Kemudian AR statement, apa sih AR statement? Fungsinya apa? Tadi ada Ini transaksi. untuk melihat aging dan cuy. Bukan. Apa sih AR statement? Apa? Jadi untuk ngeprint ulang si report AR statementnya tanpa melalui dari AR transaksi tadi, kita ada shortcutnya menggunakan menu AR statement di sini. Apa sih pengertian statement? Lo cari di Google. Dapat. Mau belajar accounting juga bisa dari Google. Belajar apapun bisa dari Google. Gurunya siapa? Google. Oke? Maksudnya tadi apa? Buat ngeprint ulang. Iya. Put transaksi lo nggak usah jelasin. Ini untuk menghapus transaksi dari si transaksi yang ada di dalam AR atau sistem AR. Kemudian proses. Apa sih menu proses di sini? Menu proses di AR seharusnya ini fungsinya untuk mengunci dari aging AR. Tapi seperti yang kemarin gue bilang sama si Mr. X Guntawat, AR nih Komanche itu dia akumulasi, nggak ngunci. Harusnya kita udah proses nih di sini kunci AR aging, City Ledger, sama AR credit card. Kita udah kunci di tanggal 31. Kita udah ketahuan angkanya 30 juta per tanggal 31. Kemudian nanti di tanggal 1 kita ada melakukan transfer work with detail City Ledger ataupun AR. Kemudian kita print aging di tanggal 1, tapi kita di reportnya kita hari ini tanggal 1 nih, tapi kita pilih di reportnya tanggal 31. Misalkan kita transfer lah, kita udah kunci angkanya 30 juta. Sampai sini paham dulu nggak? 30 juta. Di tanggal 31. Kemudian di tanggal 1 kita ada transfer nih, transaksi dari FO yang lebih detail City Ledger sama credit card sebesar 10 juta. Kemudian kita print aging di tanggal 1, tapi kita reportnya, tanggalnya, pilihnya tanggal 31 report agingnya. Itu berapa harusnya? 40 juta atau 30 juta? 30 juta Harusnya 30. Nah, harusnya 30 juta, tapi di sini karena akumulasi dia akan nambah jadi 40 juta. Harusnya dia ngunci. Jadi report di Komanche ini yang aging dia akumulasi.
bisa lo jalankan atau lo nggak jalankan, ini juga nggak masalah. Karena yang waktu itu kemarin gua kira bisa langsung otomatis ngunci, tapi di sini nggak otomatis ngunci. Jadi Nggak perlu lakuin ini pun nggak apa-apa, langsung lo man-end aja nggak masalah. Tapi lo tetap harus print per tanggal 31 sebelum lo transfer transaksi dari si FO, City Ledger sama si credit card. Tanggal 31 lo harus print nih report aging, report AR. Ketahuan angkanya berapa, 30 juta. Lo kasih ke FC lo kasih ke CA lo, angka ini segini di aging. Nanti si FC, CA dia akan nyocokin sama nggak angkanya. Credit card misalkan totalnya 10 juta, City Ledger misalkan totalnya 20 juta, sama kan dengan GL sama AR agingnya. Oke, dan lo bisa tarik transaksi tanggal 1 si AR nya gitu. So, itu sebelum melakukan GL ya, makanya kita lakukan seperti itu. Hah? Itu karena kita belum lakukan closing GL ya, makanya kita buat seperti itu. Closing GL gimana? Kan yang lu bilang kemarin itu kan sebelum melakukan closing GL jangan transfer dulu dari Walkman Digital ini ke rumahnya masing-masing gitu kan. Bukan closing GL, sebelum dicocokin sama FC ataupun CA. Kalau udah cocok angka yang masuk di GL Ledger dengan angka di report aging udah sama, baru lo boleh melakukan transfer Betul. CL ataupun credit card. Kenapa kita harus cocokin dulu? Kan tadi gue bilang karena aging di Komance ini dia nggak ngunci tapi akumulasi. Kalau kita lupa nggak ngeprint tanggal 31, kita ngeprint tanggal 1, sedangkan tanggal 1 tadi kita udah melakukan transfer CL sama credit card, dia nggak akan tahu angkanya yang real di tanggal 31 ini berapa. Paham? Li? ya, ya. Shit. Kayak pusing loh. Maksudnya transfer itu bukan transfer ke GL kan, tapi transfer ke masing-masing tempat itu kan. Masing-masing cowoknya. Oh, transfer ke GL itu maksudnya. Ke rumahnya masing-masing. Ekspor GL, transfer GL, ini kan dia akan masuk ke dalam masing-masing cowok. Lo payment nih, Bank Mandiri. Di GL kan ada cowok misalkan Bank Mandiri. Antara Bank Mandiri dengan di AR dengan cowok Bank Mandiri di GL itu angkanya harus sama. Yang AR ini kan dia hanya mentransfer, kirim ke dalam ledger. Angkanya AR sama GL itu harus sama. Kalau misalkan nggak sama, lo cek ada jurnal manual di GL nggak, FC atau CA nya yang menggunakan dari transaksi langsung City Ledger atau credit card atau apa yang digunakan di AR. Biasanya credit card sama City Ledger lah. Terus harus cek dua cowok itu. Kalau misalkan nggak sama, ada nggak melakukan jurnal manual langsung di GL nya, di Ledger nya. Ya mungkin yang sekarang yang udah ini yang kemarin lo pada install mungkin mereka masih bingung kenapa agingnya masih jalan. Pas kita ngecek tanggal 31 udah tahu angkanya segini, tanggal 1 kita transfer, kita baru print tanggal 1 Tambah deh. nambah. Ya anggaplah itu yang udah, mungkin yang kemarin anggap kita belum tahu. Tapi sekarang buat lo ke depan trainingnya, lo kasih tahu seperti itu. Lo kasih tahu seperti itu. Jadi kita harus print dulu, jangan lo transfer dulu CL sama credit card, angkanya berapa CL ataupun credit cardnya, lo kasih report agingnya ke CA atau FC lo, suruh cocokin angkanya bener atau enggak. CL kan nanti dia akan masuk ke masing-masing satu accountnya.
misalkan cowoknya beda-beda kan, kemarin kan di AirTag misalkan airline ada cowoknya sendiri, corporate ada cowoknya sendiri, government ada cowoknya sendiri, ya berarti cocokin masing-masing itu totalin sama nggak dengan report aging. Di aging misalkan City Ledger totalnya 20 juta, berarti lo harus tambahin di GL airline berapa juta, corporate berapa juta. Tapi kalau misalkan cowoknya hanya satu, misalkan City Ledger top misalkan, berarti ya angka City Ledger di ledger sama di aging itu harus sama, pokoknya intinya sama. Itu juga dengan AP, report aging di AP dengan cowok AP trade itu harus sama kan, istilahnya piutang sama hutang. Hutangnya kita ke supplier berapa sama yang belum kita bayar di GL berarti harus sama dengan report aging. Begitu juga dengan AR, yang udah dibayar yang berapa, yang mana aja berapa totalnya, yang masuk ke banknya kita berapa, itu harus sama. Sudah bayar. Sama. Paham? Oke. Baru kalau misalnya udah nggak ada transaksi lagi di tanggal 31, kita mau tutup buku, close month, kita baru bisa menggunakan menu month end. Tinggal kita klik proses month end. Udah selesai. AR. Jadi ini Pak, one end tuh Pak. Pandri. Ini Pak untuk closing Pak. One end. Tinggal klik aja one end udah selesai. Ini aja. Enak banget ya. Proses kan gitu aja, klik one end udah pulang gitu lagi. Oke. Bukan gua dia. Sampai AR Sangat tadi tunggu. AR sampai di sini lo bisa pelajarin lagi remote mana kayak yang training, lo lihat video gua ini atau apa. Videonya udah Jadi di YouTube nanti. sampai Iya gua apa? sampai sini aja lo bisa pelajarin, entah besok entah lusa Rosid training sama gua. Iyalah, lo kalau nggak ini kan kemarin gue bilang lo ngomong lo tuh sama kita aja masih kurang, apalagi lo ngomong sama